Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan selalu ya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar agama. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Yuk anak-anak, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaanmu dalam sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar, kiranya Tuhan menolong setiap kami, baik itu ibu guru yang akan menjelaskan, maupun anak-anak di rumah yang mendengarkan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, pembelajaran kita hari ini, kita sudah masuk pembelajaran 7 ya. Tema pelajaran kita hari ini adalah manusia membutuhkan flora dan fauna. Terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai 31 dan kitab Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Nah, anak-anak boleh menyimak. Anak-anak boleh buka buku cetak agamanya halaman 68. Nah, kalian boleh menyimak bukunya masing-masing ya di rumah. Nah, anak-anak, siapa di antara kalian yang masih ingat flora dan fauna? Jadi semester 1 kemarin Bu Guru sudah sempat jelaskan ya, apa itu flora dan apa itu fauna. Nah, tapi pertemuan kita kali ini Bu Guru akan menjelaskan kembali ya. Flora itu berasal dari bahasa Latin. Artinya adalah berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan ya anak-anak. Diingat ya, flora itu artinya berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, sedangkan fauna itu artinya adalah berbagai macam jenis hewan. Ya, diingat-ingat anak-anak ya. Flora itu tumbuh-tumbuhan, kalau fauna itu hewan. Nah, anak-anak, apakah kalian menggunakan flora dan fauna sebagai bahan dasar dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, menggunakan nggak ya? Ya, tentunya iya dong ya anak-anak ya. Kita semua, baik itu orang tua maupun anak-anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, semuanya kita membutuhkan flora dan fauna. Untuk apa? Untuk kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, pernah nggak sih kalian itu membayangkan seumpamanya flora atau tumbuh-tumbuhan dan fauna atau hewan yang kita butuhkan setiap hari untuk kita makan itu tidak bisa kita dapatkan? Coba, pernah nggak ya membayangkan? Nah, bagaimana kalau seumpamanya itu tidak ada? Wah, pasti kita akan kesulitan ya anak-anak. Nah, kenapa? Karena setiap hari kita membutuhkannya, membutuhkan flora dan membutuhkan fauna. Contohnya, setiap hari kita membutuhkan nasi untuk dimakan dan juga lauk pauk untuk kita makan. Nah, anak-anak kalian tahu nggak dari mana asalnya nasi? Pernah nggak berpikir, kok kita bisa makan nasi setiap hari? Tapi asalnya dari mana ya? Nah, nasi itu berasal dari padi. Dari padi yang ditanam oleh para bapak dan ibu tani itu ya. Nah, padi itu adalah salah satu jenis dari flora. Kemudian untuk lauk pauk, siapa di sini yang suka makan ikan? Ada? Ya, atau ada yang suka makan daging? Nah, anak-anak, ikan atau daging yang kita konsumsi setiap hari untuk lauk pauk itu merupakan salah satu dari jenis fauna. Nah, anak-anak, siapa yang tahu di sini flora dan fauna yang kita butuhkan setiap hari itu siapa yang menciptakan?
Ya, tentu yang menciptakan flora dan fauna adalah Tuhan. Tuhan Yesus ya. Apakah anak-anak di dalam Alkitab ada banyak sekali kisah tentang cara Tuhan memelihara hidup manusia. Salah satunya adalah kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Waktu itu Tuhan memberikan mujizat, dia mengadakan mujizat hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan memberkati makanan ini menjadi sangat banyak sehingga 5.000 orang dapat makan dengan kenyang, bahkan masih sisa 12 bakul. Wah, hebat ya anak-anak, Tuhan Yesus. Ya. Nah, anak-anak, sekarang yang Ibu mau tanya nih. Kalian tahu nggak roti itu berasal dari apa ya? Ayo, ada yang tahu? Nah, bahan dasar roti, ya kalau anak-anak belum tahu, bahan dasar untuk membuat roti itu adalah dari tepung. Tepung asalnya dari mana? Tepung itu berasal dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan, yaitu bisa dari gandum, ubi, dan juga sagu. Nah, selain roti, Tuhan juga memberikan ikan. Ikan tadi termasuk jenis apa? Jenis fauna. Nah, berarti Tuhan memang menyediakan atau menciptakan flora dan fauna itu untuk hidup manusia. Nah, Nana, sekarang Bu Guru mau nanya lagi nih. Siapa di antara anak-anak yang suka jajan sembarangan atau makan makanan yang tidak sehat? Ada? Wah, mulai sekarang kita harus belajar makan sehat ya. Misalnya, kita harus makan sayur. Siapa di sini yang tidak suka makan sayur? Ada? Wah, sayang sekali dong kalau anak-anak ada yang tidak suka makan sayur. Kenapa? Karena Tuhan sudah ciptakan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran untuk manusia, tapi manusia tidak mau memanfaatkannya dengan baik. Padahal sayur itu sangat baik untuk tubuh kita, untuk perkembangan tubuh kita. Nah, ada juga nih, kadang Bu Guru lihat ada anak-anak yang nggak suka makan nasi, maunya makannya mie, maunya makannya yang instan-instan gitu. Nah, kalau di antara anak-anak, ada nggak ya yang seperti itu? Wah, anak-anak, kalian harus tahu, nasi itu adalah makanan pokok orang Indonesia. Nasi juga termasuk dalam makanan 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Nah, anak-anak mulai sekarang harus membiasakan diri untuk makan makanan yang sehat. Misalnya, coba kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah menu 4 sehat, 5 sempurna yang harus kita konsumsi setiap hari. Jadi setiap hari yang harus kita makan itu harus ada makanan pokoknya. Misalnya nasi, atau kentang, atau jagung, atau roti, atau ubi ya. Bisa ubi jalar atau singkong. Nah, itu adalah makanan pokok. Salah satu harus ada itu ya setiap hari. Kemudian ada lauk pauk. Lauk pauk itu apa saja? Ada daging, ada ayam, ada telur, ada ikan, tahu tempe, dan lain sebagainya. Kemudian sayur mayur harus ada nih setiap hari. Kalian harus makan sayur. Sayur itu apa saja? Ada wortel, ada bayam, ada terong, tomat, dan lain-lain. Kemudian harus makan buah juga. Kalian harus membiasakan diri, harus suka makan buah. Kemudian susu yang menjadi penyempurnanya. Nah, ini adalah makanan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan tugas ya. Sekarang coba anak-anak buka halaman 72. Sudah? Kalau sudah, di sana ada kolom ya, ada kolom. Di sana tugasnya kalian mengerjakan kegiatan satu saja ya.
kerjakan kegiatan satu saja. Boleh dikerjakan di buku cetak langsung, boleh juga di buku tulis. Nah, tugasnya adalah mencatat kebutuhan kehidupan. Ini sebagai unjuk kerja kita. Perintahnya, catatlah bahan-bahan makanan atau kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan flora dan fauna. Contohnya, padi. Itu nanti dikasih dalam kurung ya, flora. Padi termasuk jenis flora, maksudnya begitu ya. Nah, kebutuhan sehari-harinya adalah nasi. Kan padi kemudian sudah diolah menjadi nasi. Nasi yang kita makan, gitu kan ya. Nah, kemudian sapi. Sapi termasuk jenis fauna. Kebutuhan sehari-hari yang bisa kita makan atau konsumsi adalah susu. Bisa juga dari sapi ini misalnya kebutuhan sehari-harinya daging. Ya, daging kan bisa untuk jadi lauk pauk. Nah, seperti itu contohnya. Paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham, sekarang masih ada 3 lagi ya. 3 kolom lagi yang masih kosong. Silahkan anak-anak isi sendiri dengan kebutuhan sehari-hari yang kalian sering konsumsi dari flora dan juga fauna. Oke, paham? Nah, kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan ke Bu Esther. Seperti biasa, yang kelas 3A melalui WA, sedangkan 3B dan 3C melalui Google Classroom. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.